Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang eksternalitas dan public good. Ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang eksternalitas dan inefisiensi alokatif. Kemudian yang kedua adalah solusi terkait dengan permasalahan eksternalitas. Yang ketiga adalah pollution rights and the Quasi theorem. Yang keempat terkait dengan atribut dari barang publik. Yang kelima adalah barang publik dan alokasi sumber daya. Dan yang keenam adalah Lindahl pricing dari barang publik. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu externality. Pertanyaannya adalah, apakah externality itu? Jadi, eksternalitas itu bisa terjadi ketika aktivitas dari satu agen ekonomi mempengaruhi agen ekonomi yang lain, tetapi tidak terrefleksikan dalam transaksi pasar. Jadi, aktivitas dari satu konsumen mempengaruhi utilitas dari konsumen yang lain dan tidak terrefleksikan dalam harga pasar, ataupun aktivitas dari satu perusahaan yang mempengaruhi perusahaan lain tetapi tidak terrefleksikan dalam transaksi pasar. Sebagai contoh misalnya industri manufaktur, industri kimia yang menghasilkan polusi yang berbahaya misalnya bagi masyarakat. Itu merupakan salah satu contoh dari eksternalitas, ataupun misalnya kebisingan dari pesawat terbang, itu juga merupakan eksternalitas. Ada dari Anda yang menggunakan parfum, maka teman Anda yang berada di sebelah Anda memperoleh eksternalitas. Nah, jadi eksternalitas tersebut bisa memberikan efek yang positif atau disebut dengan eksternalitas positif, dapat juga memberikan efek yang negatif bagi pihak lain atau disebut dengan eksternalitas negatif. Nah, kita ambil misalkan contoh, kita pertimbangkan ada dua perusahaan. Satu perusahaan memproduksi barang X dan perusahaan yang lain memproduksi barang Y. Nah, di mana produksi dari barang X tersebut itu akan memiliki efek eksternalitas terhadap produksi barang Y jika output dari produksi barang Y itu tidak hanya ditentukan oleh jumlah input yang digunakan di dalam memproduksi barang Y tersebut, tetapi juga ditentukan oleh banyaknya barang X yang diproduksi. Nah, jadi secara matematisnya bisa kita tuliskan bahwa Y fungsi dari penggunaan input kapital dan labor, serta juga dipengaruhi oleh produksi barang X, seperti itu. Nah, eksternalitas dapat juga terjadi dalam aktivitas agen-agen ekonomi yang secara langsung berhubungan dengan utilitas individu. Nah, di sini ditunjukkan misalnya bahwa utilitas dari Smith itu ternyata bukan hanya dipengaruhi oleh barang-barang yang dikonsumsi oleh Smith yang terdiri dari barang X1 sampai XN, tetapi juga ternyata utilitas dari Smith dipengaruhi oleh utilitas dari Jones. Jadi artinya bahwa apa yang dikonsumsi oleh John ataupun tingkat utilitas John itu ternyata mempengaruhi utilitas Smith. Nah, ini contoh utilitas berkaitan dengan aktivitas konsumsi. Nah, bagian berikutnya yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan eksternalitas dan inefisiensi alokasi. Nah, jadi adanya eksternalitas itu akan mendorong terjadinya inefisiensi alokasi dalam sumber daya. Mengapa demikian? Karena adanya eksternalitas yang tidak terrefleksikan dalam harga pasar itu membuat
harga pasar tidak merepresentasikan biaya yang timbul dari adanya eksternalitas tersebut, ataupun harga pasar tersebut tidak merefleksikan benefit dari eksternalitas tersebut. Nah, misalkan sebagai ilustrasi, kita anggap ada individu dengan fungsi utilitasnya seperti ditunjukkan di sini, bahwa utility sama dengan fungsi dari XC dan YC, di mana XC dan YC adalah level dari barang X dan barang Y yang dikonsumsi. Kemudian asumsi berikutnya, individu tersebut memiliki stok awal dari barang X dan barang Y, yaitu sebesar X bintang dan Y bintang. Kemudian kita asumsikan juga bahwa barang X diproduksi hanya menggunakan barang Y. Atau secara matematisnya ditunjukkan bahwa X0 sama dengan fungsi dari YI. Jadi artinya bahwa dalam produksi barang X itu menggunakan input berupa barang Y. Nah, asumsi berikutnya adalah bahwa di dalam memproduksi barang Y, nah produksi barang Y tersebut bukan hanya bergantung kepada input barang X yang digunakan, tetapi juga bergantung kepada jumlah barang X yang dihasilkan. Nah, sehingga secara matematisnya di sini ditunjukkan dengan Y0 sama dengan G fungsi dari XI dan X0. XI itu menunjukkan input barang X yang digunakan dalam proses produksi Y, dan X0 itu menunjukkan jumlah barang X yang dihasilkan. Banyaknya barang X yang dihasilkan mempengaruhi produksi dari barang Y. Nah, kalau sebagai ilustrasi, kita asumsikan bahwa barang Y itu diproduksi di daerah hilir sungai dari barang X, dan di dalam produksi barang Y tersebut harus menanggung polusi yang diciptakan dalam produksi barang X, nah maka ini akan berimplikasi bahwa G1 lebih dari 0 dan G2 kurang dari 0. Apa artinya? Jadi G1 lebih dari 0 itu artinya bahwa ketika jumlah input X yang digunakan dalam produksi Y meningkat, maka produksi Y akan meningkat. Sementara G2 kurang dari 0 itu berarti bahwa apabila produksi X meningkat, maka produksi Y akan menurun. Seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini berarti bahwa produksi barang X memberikan eksternalitas negatif terhadap produksi barang Y. Nah, bagian berikutnya kita akan bahas terkait dengan finding dari efficiency allocation. Jadi di sini kita akan membahas terkait dengan temuan dari efisiensi alokasi. Nah, di dalam model ini kita melihat bahwa kuantitas dari setiap barang di dalam perekonomian itu bersifat terbatas, yaitu dibatasi oleh initial stock yang tersedia dan juga tambahan produksi yang dihasilkan. Sehingga kita bisa tuliskan secara matematisnya bahwa XC ditambah XI sama dengan X0 plus X bintang, di mana XC itu adalah barang X yang dikonsumsi, XI itu adalah barang X yang digunakan sebagai input dalam produksi, sama dengan X0 itu adalah tadi fungsi produksi dari memproduksi barang X,
di mana X0 itu sama dengan FYI plus X bintang, di mana X bintang itu menunjukkan initial stock dari barang X. Nah, demikian juga untuk barang Y. Di sini kita tuliskan bahwa YC plus YI sama dengan Y0 plus Y bintang. Nah, jadi dalam persoalan ekonomi maksimisasi utility ini, kita bisa selesaikan dengan menggunakan pendekatan Lagrangian. Jadi dari persamaan-persamaan yang dijelaskan sebelumnya, jadi sesungguhnya kita memiliki ada 4 constraint. Nah, constraint yang pertama adalah X0 sama dengan FYI. Kemudian constraint yang kedua adalah Y0 sama dengan G fungsi dari XI dan X0. Constraint yang ketiga adalah XC plus XI sama dengan X0 plus X bintang. Dan constraint yang keempat adalah YC plus YI sama dengan Y0 plus Y bintang. Nah, sehingga maksimisasi utility kita bisa tuliskan dalam format Lagrangiannya seperti di bawah ini. Bahwa L sama dengan U fungsi dari XC, YC plus lambda 1 dikali FYI min X0 ditambah lambda 2 dikali G fungsi dari XI X0 min Y0 ditambah lambda 3 XC plus XI min X0 min X bintang plus lambda 4 dikali YC plus YI min Y0 min Y bintang. Nah, dari setting Lagrange ini, kemudian kita bisa cari first order condition-nya. Ada 6 first order condition yang bisa kita peroleh. Yaitu yang pertama adalah delta L per delta XC sama dengan U1 plus lambda 3 sama dengan 0. Delta L per delta YC sama dengan U2 plus lambda 4 sama dengan 0. Delta L per delta XI sama dengan lambda 2 G1 plus lambda 3 sama dengan 0. Yang keempat, delta L per delta YI sama dengan lambda 1 FY plus lambda 4 sama dengan 0. Yang kelima, delta L per delta X0 sama dengan min lambda 1 plus lambda 2 G2 min lambda 3 sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah delta L per delta Y0 sama dengan min lambda 2 min lambda 4 sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian dari first order condition ini, kalau kita rasiokan persamaan ke-1 dengan kedua, maka kita akan mendapatkan MRS sama dengan U1 per U2 sama dengan lambda 3 per lambda 4. Dan kemudian kita juga bisa dari persamaan 3 dan ke-6, kita akan mendapatkan juga MRS sama dengan lambda 3 per lambda 4 sama dengan lambda 2 G1 per lambda 2 atau sama dengan G1. Nah, jadi dari first order condition ini sebetulnya kita mendapatkan persamaan yang berkaitan dengan MRS. Seperti materi yang sebelumnya, tentu kalian masih ingat bahwa MRS itu adalah marginal rate of substitution yang menunjukkan kemiringan dari kurva indifferent. Nah, jadi dari persamaan-persamaan tersebut kita bisa memahami bahwa optimalisasi dalam produksi Y itu mensyaratkan bahwa MRS individu di dalam konsumsi sama dengan marginal productivity dari X di dalam produksi Y.
Nah, jadi first order condition menyatakan hal seperti itu. Nah, kemudian untuk mencapai efisiensi di dalam produksi X, maka kita harus mempertimbangkan eksternalitas yang terjadi pada produksi Y, seperti itu. Nah, kalau kita kombinasikan persamaan-persamaan dari first order condition tadi, 3 persamaan terakhir, maka nanti kita akan dapatkan bahwa MRS sama dengan lambda 3 per lambda 4 sama dengan min lambda 1 plus lambda 2 G2 dibagi dengan lambda 4 sama dengan min lambda 1 per lambda 4 ditambah lambda 2 G2 per lambda 4. Dan akhirnya nanti kita dapatkan bahwa MRS sama dengan 1 per FY min G2. Jadi persamaan tersebut mensyaratkan bahwa MRS dari individu yang merupakan sama dengan DY per DX ya, itu menunjukkan produksi X ya. Jadi di dalam memproduksi supaya optimal yang MRS sama dengan DY per DX. Nah, jadi MRS-nya itu sama dengan 1 per FY min G2. Nah, jadi 1 per FY ini merepresentasikan resiprokal dari productivity marginal dari Y dalam produksi X. Sementara G2 merepresentasikan negatif impact dari tambahan produksi X terhadap produksi Y. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan inefisiensi dari alokasi kompetitif. Nah, jadi dengan berdasarkan kepada harga yang kompetitif, maka adanya eksternalitas itu akan menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Nah, misalnya di sini kita tahu bahwa maksimisasi utility dari individu itu akan optimal ketika MRS sama dengan PX per PY. Dan maksimisasi keuntungan dari produsen dari Y di dalam memilih input X itu berdasarkan persamaan PX sama dengan PY dikali G1. Nah, tetapi produsen X itu akan memilih input Y dengan persamaan PY sama dengan PX dikali FY. Atau kita bisa tuliskan menjadi PX per PY sama dengan 1 per FY. Nah, jadi hal ini bermakna bahwa produsen X itu akan mengabaikan eksternalitas di dalam produksi yang dihasilkannya. Sehingga implikasinya adalah produsen X akan memproduksi dalam jumlah yang berlebih. Nah, efek eksternalitasnya sendiri ditanggung oleh produsen Y. Nah, ini contoh dari eksternalitas di dalam produksi. Nah, misalnya kita menganggap ada 2 perusahaan yang berproduksi di sepanjang aliran sungai. Satu perusahaan berproduksi di daerah hulu sungai
dengan fungsi produksinya, X sama dengan 2000 LX pangkat 0,5. Nah, sedangkan perusahaan lain berproduksi di daerah hilir sungai dengan fungsi produksi yang sama, tetapi outputnya dipengaruhi oleh limbah yang dihasilkan oleh perusahaan X yang berada di hulu sungai. Jadi perusahaan Y ini fungsi produksinya Y sama dengan 2000 LY pangkat 0,5 dikali X min X0 pangkat alfa ketika produksi X-nya lebih dari X0 dan Y sama dengan 2000 LY pangkat 0,5 ketika produksi X-nya kurang dari sama dengan X0. Nah, di mana X0 ini merepresentasikan kapasitas alamiah dari sungai di dalam menampung limbah. Nah, kalau kemudian kita asumsikan bahwa output yang dihasilkan dijual dengan harga $1 dan pekerja dibayar $50 per hari, maka perusahaan X akan memaksimumkan keuntungan dengan men-setting tingkat upah sama dengan marginal product dari labornya. Sehingga kita bisa tuliskan 50 sama dengan P dikali delta X per delta LX sama dengan 1000 LX pangkat min 0,5. Nah, kalau persamaan ini kita selesaikan, nanti kita dapatkan bahwa LX bintang sama dengan 400. Jadi artinya perusahaan X tersebut akan mempekerjakan karyawan sebanyak 400 orang. Jika alfanya sama dengan 0, maka perusahaan Y juga akan mempekerjakan karyawan sebanyak 400. Jadi LY bintang juga sama dengan 400. Ketika perusahaan X tidak memberikan eksternalitas negatif, maka alfanya kurang dari 0, maka keputusan maksimisasi keuntungan dari perusahaan X tersebut tidak akan berdampak. Jadi LX bintang sama dengan 400 dan X bintang sama dengan 40.000. Nah, tetapi marginal produk tenaga kerja itu akan lebih rendah di perusahaan Y jika ada eksternalitas. Nah, jika alfanya sama dengan min 0,1 dan X0-nya sama dengan 38.000, maka perusahaan Y akan memaksimumkan keuntungan sebagai berikut. Kita akan dapatkan di sini bahwa 50 sama dengan P dikali delta Y per delta LY sama dengan 1000 LY pangkat min 0,5 dikali 40.000 dikurangi 38.000 pangkat min 0,1. Atau nanti kita dapatkan 50 sama dengan 468 LY pangkat min 0,5. Nah, jadi karena adanya eksternalitas, maka jumlah tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan Y itu sebanyak 87. Jadi LY bintang sama dengan 87 dan outputnya akan menjadi sebanyak 8.723. Nah, kalau kemudian kita mengasumsikan kedua perusahaan tersebut bergabung ataupun merger dan manajer dari perusahaan tersebut memutuskan untuk melakukan kombinasi alokasi pekerja, misalkan jika satu pekerja ditransfer dari produksi X kepada produksi Y, maka output X akan menjadi sebanyak X sama dengan 2000 dikali 399 pangkat 0,5, maka akan diperoleh
output sebanyak 39.950 dan output Y akan menjadi sebanyak 8.796. Nah, jadi total output akan meningkat ya tanpa merubah jumlah total input tenaga kerja. Seperti itu. Nah, jadi dengan melakukan realokasi jumlah tenaga kerja dalam produksi X dan produksi Y, ternyata jumlah output yang dihasilkan akan meningkat. Nah, jadi pada alokasi awal yang berdasarkan kepada pasar, maka menimbulkan inefisiensi karena perusahaan X tidak memperhitungkan efek dari eksternalitasnya di dalam keputusan produksinya yang mempengaruhi perusahaan Y. Nah, kemudian jika perusahaan X menambah 1 orang tenaga kerja, maka output yang dihasilkan itu akan meningkat menjadi sebanyak 40.050. Nah, tetapi peningkatan dalam output X tersebut akan menyebabkan penurunan dalam output Y, yaitu sebanyak 21 unit. Nah, jadi persoalan dari eksternalitas ini, solusi yang ditawarkan ini bisa dengan menerapkan pajak. Ini nanti yang dikenal dengan Pigovian tax ya. Nah, kita lihat gambar yang sebelah kiri terlebih dahulu, di mana kalau berdasarkan keseimbangan pasar, maka equilibrium itu akan dicapai pada saat perpotongan kurva demand dengan kurva supply yang merupakan marginal cost. Di sini dicapai keseimbangan pada titik P1 Q1. Nah, kemudian jika ada biaya eksternalitas di dalam produksi X, maka biaya marginal sosial atau social marginal cost yang direpresentasikan oleh kurva MC aksen, maka dengan mempertimbangkan adanya eksternalitas tersebut, maka output yang dihasilkan itu akan berkurang, bukan sebanyak Q1, tetapi outputnya menjadi sebanyak Q2, dan harganya menjadi sebesar P2. Nah, jadi dalam hal ini suatu pajak, ya, suatu tingkat pajak yang sama dengan besarnya sama dengan tambahan biaya marginal cost itu akan mereduksi output kepada tingkat yang optimal secara sosial, yaitu Q2. Jadi dalam hal ini besarnya tax yang perlu diberlakukan itu seperti ditunjukkan secara grafis ya, yang berwarna merah. Jadi pengenaan pajak di dalam persoalan eksternalitas ini akan membuat output yang dihasilkan menjadi lebih sedikit dan harga yang harus dibayar menjadi lebih tinggi. Nah, ini contoh dari Pigovian tax yang tadi kita jelaskan. Nah, misalnya pajak yang harus ditetapkan di dalam produksi X itu akan menyebabkan pengurangan jumlah output dari produksi X sehingga bisa menghilangkan efek negatif dari eksternalitas. Karena daya tampung sungai secara alami terhadap polutan sebesar 38.000, maka kita bisa mempertimbangkan suatu pajak yang bisa membuat perusahaan X tersebut berproduksi sebanyak
38.000. Nah, untuk memproduksi output sebanyak 38.000, maka jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan X adalah sebanyak 361. Kemudian kita bisa menghitung berapa tingkat pajak yang harus diberlakukan dengan kondisi tersebut. Nah, di sini ditunjukkan bahwa 1 min T dikali MPL sama dengan 1 min T dikali 1000 dikali 361 pangkat min 0,5 sama dengan 50. Dan nanti kita akan dapatkan bahwa T-nya sama dengan 0,05. Jadi dengan demikian, suatu pajak dengan tingkat sebesar 5% itu akan mengeliminasi persoalan eksternalitas yang terjadi. Nah, demikian materi kita terkait dengan eksternalitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.